Pernah gak sih kalian lagi asik-asiknya diskusi sama orang yang lebih tua, yang mungkin itu orang tua kamu sendiri, guru, atau bos di kantor kamu. Dan tiba-tiba perdiskusian itu terhenti oleh satu kata magis ini, yaitu etika. Rasanya males banget kan? Kita udah susah payah bawa data, tapi dibantah dengan etika kamu berbicara. Ini bukan tentang membenci, tapi tentang memahami pola komunikasi yang ditemukan sehari-hari. Hai, gue Ijra Rahdian. Di channel ini gue bahas kritik sosial, edukasi, dan juga musik. Subscribe kalau kamu suka topik ini, abaikan jika tak sejalan dengan hati. Selamat menikmati. Bayangkan pikiran seorang boomer atau orang lebih tua yang kamu maksud itu adalah sebagai sebuah istana. Sebuah istana yang dibangun puluhan tahun, yang dimana batu yang menyusunnya adalah sebuah pengalaman, benteng yang membentang adalah keyakinan, dan menaranya yang tinggi itu adalah sebuah ego. Dan ketika kamu datang membawa petir berupa sebuah data, dan gempa berupa logika, kamu nggak cuma bikin mereka kaget, tapi kamu juga menyebabkan gempa bumi kognitif, yang membuat istana itu bergoyang ataupun goyah. Disinilah disonansi kognitif muncul, atau bisa disebut dengan cognitive dissonance. Ini merupakan teori psikologi yang diciptakan oleh Leon Festinger, seorang psikolog asal Amerika yang perannya besar dalam dunia psikologi, terutama teorinya mengenai disonansi kognitif. Teori ini mengatakan bahwa manusia akan merasa sangat tidak nyaman secara mental ketika memegang dua keyakinan, ide, atau nilai yang saling bertentangan pada saat yang bersamaan. Pada kasus ini, seseorang yang kita maksud dalam kurung boomer atau orang yang lebih tua dari kita saat berdiskusi dan mendengar pendapat dari kita, yaitu sosok yang lebih muda dari mereka secara tidak langsung diterpa oleh dua keyakinan yang saling berlawanan. Yang dimana keyakinan pertama berbicara bahwa gue lebih tua, lebih berpengalaman, dan gue pasti lebih benar dan lebih tahu dari lo. Isi keyakinan pertama tersebut secara tidak langsung memberikan penggambaran berupa identitas mereka, yaitu tua dan berpengalaman, sebagai pendukung kebenaran argumen. Lalu selanjutnya yaitu keyakinan kedua, yang berbicara sebaliknya. Sebenarnya anak masuk akal juga ya, punya datanya pula. Mungkin bisa jadi gue salah. Pada keyakinan ini memberikan gambaran mengenai realita yang sebenarnya, yaitu realita yang mereka harus hadapi. Pada teori ini, dua keyakinan yang bertentangan itu dapat memberikan rasa tidak nyaman yang sangat begitu menyiksa. Sehingga otak harus mencari cara untuk menguranginya atau bahkan menghilangkannya. Dan cara paling cepatnya adalah dengan menyangkal atau menyerang sumber dari disonansinya. Secara tidak langsung, meyakini bahwa kita benar, itu artinya dia harus ngebuang keyakinan pertamanya. Dan itu terlalu mahal dan gengsi untuk mereka karena harus ngebuang ego dan identitas mereka sebagai orang yang lebih tua dan lebih terhormat. Jadi, cara paling mudahnya adalah menolak pembawa pesannya dengan menyalahkan cara kita menyampaikan pesan yang mau tidak mau dilakukan untuk melindungi identitas mereka. Jadi ya, serangan yang membawa etika itu merupakan mekanisme pertahanan psikologis untuk melindungi diri dari ketidaknyamanan pada realita baru yang menggoncang identitas atau kehormatannya. Dari materi yang disampaikan video ini, gimana menurut kalian? Apakah suka, menarik, atau mungkin bukan yang kalian cari? Tolong kasih feedbacknya di komentar. Oh iya, menurut kalian gimana sih cara nyikapin orang seperti itu? Seorang boomer yang selalu membawa etika ketika menghadapi kekalahan debatnya. Tulis pendapat kamu di komentar, kita diskusikan dengan lebar. Like dan subscribe jika topik ini disukai kamu. Jangan lupa share, biar orang lain tahu dan bertamu. Follow IG gue Ijra Rahdian, and thanks for watching.